Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, marilah kita memulai pelajaran kita yang masuk pada tema atau judul materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Sebelumnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kelancaran, keberkahan, diberikan rahmat, diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu dan menjadi anak-anak yang soleh-soleha, sukses di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk memulai ini materi ini saya akan sampaikan peta konsep ya. Di mana yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Harapan kita anak-anak bisa membaca dengan tartil, baca dengan fasih dan lancar, menganalisis kandungan ayat dan hadis terkait, tahu artinya, juga berperilaku kompetitif atau berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبليكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tapi Allah hendak mengujimu dengan karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahu kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Ini adalah ayat tentang kompetisi dalam kebaikan. Ayat ini dari segi bacaan tajwid ini ada berapa bacaan? Banyak sekali, teman, kita singkat ya. Satu, wa anzalna ilaika, mad jaiz mufasil atau bi bertemu dengan lafaz dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Wa anzalna itu mad tabi. Na
nun fathah ketemu alif mad tabi'i. Setelah nun fathah ketemu alif ada mad tabi'i atau mad asli, lalu ketemu dengan hamzah ilaika maka ini namanya bacaan mad jaiz mufassir. Wa anzalna, baca panjang 6 alif, maaf 6 harokat atau 3 alif. Boleh dia mengatakan bisa dibaca 1 alif. Wa anzalna ilaika, wa anzalna ilaika, bisa. Yang 2, musaddiqal lima idgham bila gunnah fathatan tanwin bertemu dengan lam. Mana ya, kon musaddiqon, kon iku fathah tanwin ketemu dengan lam. Jadi idgham masukkan tanpa idgham. Musaddiqal lima. Yang ketiga, wa muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih idhar halqi. Nan fathah tanwin bertemu dengan ain. Wa muhaiminan alaih. 4, amma ja'aka wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang berbeda. Ja'aka pada lafaz yang sama. Ja ikut jim fathah ketemu alif kan mad tabi'i di situ. Nah, ketemu hamzah maka namanya mad wajib muttasil. Kenapa? Ja dan a itu satu kalimat, satu lafaz. Ja'a. Beda dengan yang di atas tadi wa anzalna. Itu wa anzalna itu satu kalimat. Kami turunkan. Ilaika hamzah itu adalah ikut ilaika, ikut kalimat setelahnya. Namanya mad jaiz mufassir. Tapi yang dibahas nanti amma ja'aka itu mad wajib muttasil satu kalimat. Ja'alna mad tabi'i. Ada fathah diikuti dengan alif. Ini bacaan tajwid yang sebagai sampel saja. Arti ya bil haqqi dengan kebenaran. Wa anzalna dan kami telah turunkan ilaika kepadamu alkitab kitab bil haqqi dengan kebenaran. Musaddiqon yang membenarkan. 5 terhadap apa yang baina antara yadahi 2 tangan atau sebelumnya. Mina dari min ya. Alkitab kitab wa muhaiminan dan yang menjaga alaihi atasnya. Fahkum maka putuskanlah bainahum di antara mereka. Bima dengan apa yang anzala menurunkan. Ya. Ya. Sekarang maknanya ya tafsir. Dalam salah satu tafsir Al-Misbah Al-Maidah ayat 8 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak, dengan kebenaran. Yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya. Ya, malaikat Jibril. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab dahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya. Yang terakhir, Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ini makna Al-Quran At-Taubah Al-Maidah 48 menurut tafsir Al-Misbah. Baik. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. 7. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu. Nah, ini. Jadi perintah dalam lomba-lomba kompetisi dalam kebaikan adalah dapat pada beberapa ayat sebenarnya, itu tidak hanya Al-Maidah ayat 48, berlomba dalam kebaikan, kompetisi itu bahasa Arabnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada Al-Quran lain, ayat lain yang senada, semakna dengan Al-Maidah 48, yaitu Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya,
maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Islam menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam kebaikan. Ini juga ada hadisnya, ya. Quran hadis, ya. Memang sumber hukum Islam, dalil dasar kita adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Kita jangan lepas dari dua itu. Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah sunnata rasulih, ya. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kamu dua perkara, jika kamu tetap berpegang teguh kepada keduanya itu, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasul atau hadis. Bagaimana hadisnya? An Nabi Hurairah anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'malis sholihah. Bahasa takunu fitanung kauti'atil lail mu'dlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan. Wa yusbihu kafiran yabi'u dinau bi aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seorang yang pada waktu pagi ia beriman, tapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis tentang berlomba dalam kebaikan. Karena itu kita harus berbuat baik sebanyak mungkin dan sesegera mungkin, dengan cara mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, semangat, konsisten, dan mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan bekerja keras, bersama, mengamati, meniru, dan modifikasi. Ya, bisa karena perlu kreativitas sehingga bisa lebih semangat. Materi yang kedua adalah tentang etos kerja, surat At-Taubah ayat 105. Ya. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini materinya tentang apa? Tentang kerja keras, semangat, ya. Fokus kita dalam hal ini adalah seperti pada ayat sebelumnya, yaitu tajwidnya. Fasayarallah, lam jalalah tafkhim, ya, dibaca tebal. Karena lafaz Allah didahului dengan harokat fathah atau dhamma. Nah, ini fathah maka dibaca tafkhim. Tidak fasayarallah, tapi fasayarallah. Fasayarallah. Amalakum wa rasuluh. Amalakum wa rasuluh idhar safawi. Jadi ada mim sukun ketemu dengan salah satu huruf ya, itu ada idhar safawi, ya, safawi, dan itu mim. Ketemu idhar, ketemu waw, ini idhar safawi. Kemudian yang ketiga, wal mu'minun, alif lam qamariyah. Qamariyah dibaca jelas. Alhamdulillah wal mu'minun dan sebagainya. Al-Baqarah, ya, termasuk itu. Dibaca jelas alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Kalau ketemu dengan shin, ya langsung aja alif lam dibaca langsung wasyahadati. Jadi idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, ketemu shin. Fasayunabbi'ukum bima ikhwasafa, ketemu dengan ba. Kita lanjutkan arti sekarang.
Wakul katakan, i'malu bekerjalah kalian. Fasayara maka akan melihat Allah amalakum pekerjaan kalian wa rasuluhu dan rasulnya. Wal mukminun dan orang-orang mukmin. Wa saturaduna dan kalian akan dikembalikan ila kepada alimi yang mengetahui, al ghaibi yang gaib, wa syahadati dan yang nyata, ya. Nabi hukum maka dia memberitakan pada kalian bima terhadap apa yang kuntum adalah kalian semua tak malun kalian kerjakan. Potong ayat-ayat secara per kalimat, ya. Terkait dengan kerja keras ini juga Rasulullah pernah bersabda, an Abi Abdullah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayya akhudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jamala fayati bi husmatin min hatabin ala dhuhri fayabiha fayakuffallahu biha wajah khairul lahu min ayyas ala nasa ma a'tauhu au mana'uhu, rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah Az-Zubair bin Awam RA berkata, Rasulullah bersabda, sungguhnya sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada yang minta-minta kepada sama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Nah, ini semangat, lebih baik kita kerja, walaupun hasilnya sedikit tapi halal, Allah akan menghargai itu semua. Nah, karena itu kita harus semangat bekerja, berjuang dalam Islam meraih ridho Allah, ya. Nah, kita luluskan niat kita menjadi ridho Allah, menolak kemungkaran dengan amal sosial dan memberi nafkah keluarga jika berkeluarga. Ya. Bagaimana caranya? Ya ini membuat skala prioritas ini. Kalau sekarang ya jangan kerja dulu, ya apa namanya, belajar dulu, sekolah. Kecuali memang membutuhkan biaya untuk keluarga, untuk apa namanya biaya sekolah harus, tapi jangan lupa belajarnya. Boleh sekolah sambil kerja boleh, asal tidak lupa utamakan belajar. Meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan, ya cari pengalaman, wawasan, ya saling memberi motivasi kepada rekan kerja, teman agar terjaga komitmen, semangat dan maju dan sukses bersama-sama. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Ini gambaran bagaimana kita semangat bekerja supaya lebih nyaman dan sebagainya. Demikian yang saya sampaikan tentang surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian disampaikan. Bila ada salah mohon maaf. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita, memberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.